Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopai Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengangkat sebuah pusaka. Bahwasanya pusaka ini semalam itu ada yang menanyakan tentang keris Panimbal. Nah setelah saya fotokan terus saya jawab gitu, tidak ada kabarnya. Nah ini juga saya ingin memberitahukan kepada sobat bahwasanya jika di antara Anda bertanya kepada siapapun itu, kalau sudah dijawab gitu, Anda juga harus menjawabnya. Meskipun Anda katakanlah tidak jadi membelinya, tidak jadi memahaminya, setidaknya Anda juga memberikan kabar. Biar apa ya? Ini kan juga masuk dalam etika atau unggah-ungguh bahwasanya kalau kita bertanya lalu dijawab, nah jangan terus lari. Ya harus dijawab, "Oh ya saya mohon maaf tidak, kurang, berminat," atau juga, "Oh maaf maharnya kurang." Nah itu kan enak, jadi ada titik akhirnya. Kalau habis bertanya terus dijawab terus lari, nah itu kan nggak ada titik akhirnya, jadinya kurang sopan. Nah di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari sebuah pusaka. Nah ini saya angkat, ini adalah dapur Panimbal. Jadi karena semalam ada yang bertanya tentang keris Panimbal, ini akan saya review. Keris Panimbal ini bisa dikatakan pusaka apa ya? Juga termasuk primadona di dunia tosan aji. Nah, pusaka ini juga punya keistimewaan dan juga keunikan bahwasanya di bilah pusakanya ini ada lafadz Allahnya. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Sekaligus di sini nanti akan sedikit saya review tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia tosan aji. Baik, sobat semuanya, dimanapun Anda berada, kita akan langsung untuk melihat dari pusakanya seperti apa. Nah, ini adalah pusaka yang akan kita review di episode kita kali ini. Pusaka ini sudah saya ganti warangkanya karena warangka aslinya sudah tidak layak kalau menurut saya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, jadinya sudah bagus dan sudah siap untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya. Memakai warangka Gayaman Solo, kayu telesium nginden, sobat. Coba diamati untuk di nginden serat kayunya. Nah, bagus banget. Dan juga dipercantik dengan pendok selorok kerawangan kemalu merah. Jadi kesannya meriayeni. Ini kesannya bagus dan juga nampak meriayeni. Nah, ini warnanya bagus dan sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Keren banget. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini karena berhubung semalam ada yang bertanya tentang keris Panimbal, ya akan saya review ini. Keris Panimbal, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur Panimbal, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Ini kalau Anda melihat, ini termasuk looknya look kembo, jadi tidak begitu apa ya, looknya itu agak-agak samar. Ini biasanya menjadi ciri khas dari pusaka-pusaka kulonan, yaitu Tangguh Segaluh, Cirebon, atau Pajajaran, itu seperti itu sobat, dalam pengetahuan tosan aji yang saya ketahui. Nah ini kalau Anda melihat di bagian sor-sorannya ini, nah dia ada terpatri lafadz Allah. Nah ini termasuk dari apa ya, jenis kayak pamor tiban. Nah ini pusakanya sebenarnya ini pusaka bagus ini sobat. Hanya saja dia untuk di pamornya, pamor sederhana. Nah, ini adalah pamor ngulit semongko. Jadi dapurnya dapur Panimbal, pamornya ngulit semongko. Nah, ini silakan diamati dulu untuk di pusakanya. Mungkin di antara sobat nanti ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Pusakanya ini sepuh. Nah, ini adalah pusaka sepuh dalam pengetahuan tosan aji saya, bukan pusaka yang disepuhkan atau pusaka baru yang dibilang sepuh atau diproses sepuh. Nah, ini betul-betul pusaka sepuh atau pusaka lama. Nah, keren banget ini. Apalagi ini di bagian sor-sorannya ada lafadz Allahnya. Nah,
Oke, kita akan sedikit ulas tentang filosofi dari dapur dan juga pamornya sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia tosan aji secara lebih mendalam. Panimbal ini pada zaman dulu, keris dapur ini banyak dimiliki oleh para abdi dalam keraton. Karena tuahnya ini dipercaya bisa membantu pemiliknya, mudah dipercaya melaksanakan tugas dari sang raja atau pimpinan. Karena dulu hanya orang terpercaya saja yang akan diberikan amanah tugas khusus dari sang penguasa. Keris Panimbal memiliki makna kebijaksanaan dan juga kekuasaan dan merupakan ajaran tersirat bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa terpanggil untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pada sesama dan kepada Sang Pencipta dengan jalan yang baik. Tuah dari keris Panimbal ini diyakini menjadikan pemiliknya mempunyai karisma dan daya pikat yang bisa mempengaruhi orang lain agar kata-katanya selalu didengarkan dan mudah dipercaya dimanapun dia berada. Luar biasa banget ini. Selain itu, tuah dari keris ini juga bisa sebagai sarana pemanggil keris lain agar mudah dimiliki oleh pemegang keris berdapur Panimbal. Ini juga ada kepercayaan bahwanya orang yang memiliki keris Panimbal itu juga bisa dikatakan akan lebih mudah memiliki keris-keris lainnya karena eh, daya tuah dari keris Panimbal yang salah satunya adalah sebagai sarana pemanggil. Wallahu alam bisawab. Itu seperti itu sobat yang sejauh saya ketahui. Nah, ini adalah keris Panimbal, sebuah filosofi ajaran kehidupan dari leluhur kita yang sebenarnya syarat akan makna-makna yang luar biasa banget. Nah, itu diterapkan pada sebilah pusaka dengan dapur Panimbal. Mantap. Ini kalau untuk saya pribadi masuknya di estimasi Cirebon, sobat. Kalau untuk Anda menangguhkan lain yang saya persilakan. Tapi yang pasti untuk di pusakanya dalam pengetahuan tosan aji saya ini adalah pusaka sepuh atau pusaka tua. Nah, lalu kita lanjut untuk di pamornya. Nah, ini adalah pamor ngulit semongko. Dalam pengetahuan tosan aji saya ini adalah pamor ngulit semongko, dan kalau kita lihat ini bilahnya kerlip-kerlip sobat. Nah, kerlip-kerlip seperti Masir Marelo untuk di bagian pamornya. Pamor ngulit semongko ini tuahnya dipercaya dapat memperluas pergaulan, disukai banyak orang, dan memudahkan pemilik dalam mencari rezeki. Intinya, jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang, ini maka pintu rezeki akan terbuka lebar karena peluang bisa datang dari mana saja, salah satunya dari pertemanan atau banyaknya relasi. Nah, seperti itu untuk di tuah dari pamornya, yaitu pamor ngulit semongko untuk kerezekian dan juga untuk pertemanan atau pergaulan agar banyak disukai orang. Nah, keren banget ini. Jadi sebenarnya untuk di filosofi dapur dan juga pamornya sebenarnya saling keterikatan satu sama lain ini. Nah, ini adalah pusaka yang luar biasa. Pusaka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Dan di sini bisa dikatakan menjadi sebuah pusaka dianugerahi. Nah, dianugerahi eh, sebuah sesuatu yang sangat unik dan juga sangat indah banget, yaitu adanya lafaz Allah di bagian sor-sorannya ini. Nah, ini sobat. Ini adalah lafaz Allah yang saya maksud, yang berada di sor-soran pusaka dengan dapur Panimbal berpamor ngulit semongko. Luar biasa banget. Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Sebuah pusaka istimewa dengan mendapat keberkahan tersendiri dengan adanya lafaz Allah di bagian sor-sorannya. Nah, ini luar biasa banget. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir.
Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.